warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Mutiara dengan NPM 257333024 dari kelas A dengan program studi pengembangan produk agroindustri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses transesterifikasi dan hubungannya dengan pembuatan biodiesel yang meliputi definisi transesterifikasi, prinsip dasar reaksi transesterifikasi, serta peran katalis dalam proses tersebut. Materi yang saya gunakan dalam penjelasan ini disumber dari artikel jurnal yang berjudul Esterifikasi dan Transesterifikasi Stearin Sawit untuk Pembuatan Biodiesel. Oke, yang pertama adalah definisi transesterifikasi. Transesterifikasi merupakan metode yang paling umum digunakan dalam produksi biodiesel dari minyak nabati. Proses ini merupakan reaksi kimia antara trigliserida yang terdapat dalam minyak nabati dengan alkohol seperti metanol yang dihasilkan metil ester sebagai biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tujuan utama dari proses transesterifikasi adalah mengubah trigliserida yang mendominasi komposisi minyak kelapa sawit dan memiliki viskositas tinggi menjadi metil ester asam lemak. Metanol atau etanol yang digunakan dalam reaksi ini berfungsi untuk menggantikan gliserin dalam struktur trigliserida sehingga terbentuk metil ester yang memiliki sifat lebih sesuai sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada prinsip dasar reaksi transesterifikasi. Prinsip dasar reaksi transesterifikasi adalah mengubah struktur kimia trigliserida menjadi metil ester dengan bantuan alkohol dan katalis. Trigliserida merupakan komponen utama minyak nabati yang terdiri dari 3 asam lemak yang terikat pada molekul gliserol. Pada proses transesterifikasi molekul trigliserida akan bereaksi dengan alkohol atau metanol sehingga ikatan antara asam lemak dan gliserol terputus. Kemudian asam lemak tersebut akan berikat dengan metanol dan memberikan metil ester. Reaksi ini bertujuan untuk yang pertama memecah trigliserida dalam minyak, yang kedua menurunkan viskositas minyak, yang ketiga menghasilkan bahan bakar yang lebih mudah terbakar dalam mesin diesel. Dalam penelitian jurnal ini, proses transesterifikasi dilakukan dengan kondisi yang pertama, suhu reaksi sekitar 60 derajat Celcius, yang kedua, waktu reaksi sekitar 120 menit, yang ketiga, menggunakan metanol sebagai pelarut, yang keempat, menggunakan katalis basa KOH. Setelah reaksi berlangsung, campuran akan membentuk dua fase, yaitu fase pertama, lapisan atas berupa metil ester atau biodiesel, fase yang kedua, lapisan bawah berupa gliserol. Lapisan biodiesel kemudian dipisahkan untuk dilakukan pengujian kualitas. Yang ketiga, ada hubungan transesterifikasi dengan pembuatan biodiesel. Transesterifikasi merupakan tahap utama dalam pembuatan biodiesel karena melalui proses ini minyak nabati juga menjadi senyawa yang memiliki karakteristik sebagai bahan bakar diesel. Dalam penelitian ini, bahan baku yang digunakan adalah steril sawit, yaitu fraksi padat dari minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai produk samping dari proses pengolahan minyak sawit. Steril sawit mengandung asam lemak jenuh yang cukup tinggi dan memiliki kandungan asam palmitat yang dominan. Namun, sebelum dilakukan transesterifikasi, terlebih dahulu dilakukan proses esterifikasi. Hal ini dilakukan karena bahan baku memiliki kandungan asam lemak bebas atau FFA sebesar 2,85%. Sedangkan minyak dengan kandungan FFA lebih dari 2% tidak sesuai untuk langsung digunakan dalam fraksi transesterifikasi. Melalui proses esterifikasi menggunakan katalis H2SO4, kadar FFA berhasil diturunkan dari 2,85% menjadi 0,56%. Setelah kadar FFA turun, minyak dapat diproses lebih lanjut melalui reaksi transesterifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transesterifikasi menghasilkan biodiesel dengan rendemen tertinggi sebesar 75,74% pada penggunaan katalis KOH sebesar 1%. Pertama-tama, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari sumber terbarukan seperti minyak nabati atau lemak hewan. Salah satu bahan baku yang dapat digunakan untuk memproduksi biodiesel adalah stearin sawit, yaitu fraksi padat yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak kelapa sawit. Agar minyak nabati dapat digunakan sebagai bahan bakar diesel, minyak tersebut harus melalui proses kimia yang disebut dengan transesterifikasi. Biodiesel yang dihasilkan kemudian diuji kualitasnya berdasarkan beberapa parameter seperti densitas, viskositas, bilangan penyambunan, angka setana, titik kaput, dan bilangan asam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu biodiesel berdasarkan SNI 047182 2006. Selanjutnya, peran katalis dalam reaksi transesterifikasi. Katalis memiliki peran penting dalam proses transesterifikasi, kemudian berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia. Dalam penelitian ini digunakan katalis basa, yaitu kalium hidroksida atau KOH. Menurut dari jurnal ini, penggunaan katalis basa dapat dipilih karena reaksi transesterifikasi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan menggunakan katalis asam, meskipun dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Ketika KOH dicampurkan dengan metanol, akan terbentuk kalium metoksida atau KOCH3, yang berperan sebagai katalis aktif dalam reaksi transesterifikasi. Senyawa ini membantu mempercepat proses pemecahan trigliserida sehingga pembentukan metil ester menjadi lebih cepat. Jumlah katalis yang digunakan juga mempengaruhi hasil biodiesel yang dihasilkan. Dalam penelitian ini digunakan variasi konsentrasi katalis KOH, yaitu 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi katalis 1% menghasilkan rendemen biodiesel tertinggi, yaitu sebesar 75,7
Peningkatan konsentrasi katalis di atas nilai tersebut justru menyebabkan penurunan rendemen biodiesel. Hal ini disebabkan karena penggunaan katalis yang selalu banyak dapat menyebabkan terjadinya reaksi penyabunan hingga mengurangi pembentukan biodiesel. Dengan demikian, penggunaan katalis yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil biodiesel yang optimal. Oke, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian dalam jurnal ini, proses transesterifikasi merupakan metode utama dalam produksi biodiesel dari stearin sawit. Proses ini melibatkan reaksi antara trigliserida dengan metanol menggunakan katalis basa KOH untuk menghasilkan metil ester sebagai biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Sebelum dilakukan transesterifikasi, diperlukan proses esterifikasi untuk menurunkan kadar asam lemak bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan katalis KOH sebesar 1% menghasilkan rendemen biodiesel tertinggi, yaitu 75,74%, dan biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu biodiesel sesuai dengan SNI. Jadi dengan demikian, proses transesterifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah minyak nabati menjadi bahan bakar yang alternatif yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.